Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari Channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar persiapan untuk uji kompetensi kenaikan jabatan atau UKKJ 2024. Tentunya ini untuk PNS ya teman-teman yang naik jabatan dari guru pertama ke guru muda atau guru muda ke madya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, mengingatkan kembali bahwa untuk uji kompetensi UKKJ 2024 nanti terdiri dari tiga, gitu ya. Dari tiga materi uji kompetensi, ya isinya teknis yang pertama, yang kedua manajerial, dan sosiokultural. Teman-teman bisa lihat di situ untuk elemen-elemen yang diujikan di kompetensi teknis itu ada pedagogik, profesional, sosial, kepribadian. Sementara untuk manajerial ada 8, integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, pengambilan keputusan, gitu ya. Perekat kebangsaan itu untuk sosiokultural, gitu ya. Nah, teman-teman, nanti teman-teman di pembelajaran yang diberikan oleh Daring Channel melalui video-videonya atau e-booknya nanti tersedia di situ indikator-indikator yang nanti bisa teman-teman pelajari di situ mempermudah teman-teman dalam menjawab ya soal-soal di UKKJ Guru 2024 ya. Oke, kali ini kita akan bahas tentang manajerial ya. Kita melanjutkan ke pertemuan sebelumnya, mengingatkan untuk sebaran soalnya begini teman-teman. Untuk manajerial ada 40 soal, 49 soal, sosiokultural ada 6 soal, teknisnya ada 25 soal. Nanti kita akan bahas ke semuanya soal-soal ini ya. Kira-kira prediksinya seperti apa soalnya, nanti kita akan bahas semua. Kita lihat. Indikatornya yang pertama itu tentunya untuk tanggap terhadap keluhan orang yang dilayani. Jadi ketika ada orang yang kita layani itu mengeluh, maka kita harus mendengarkan dengan baik, kemudian solutif ya, mencari solusi pelayanan terbaik gitu ya. Tentunya seperti itu. Kemudian ingat teman-teman, dalam memberikan pelayanan publik itu kita harus mengutamakan fasilitas pelayanan gitu ya. Bisa berupa kebijakan atau fasilitas-fasilitas pendukung gitu ya, dalam rangka meningkatkan pelayanan. Kemudian memberikan pelayanan yang tidak kontraproduktif dengan pelayanan yang lain. Artinya tidak ada tumpang tindih. Misalkan meningkatkan pelayanan yang sini, kemudian ternyata itu mengurangi prinsip pelayanan yang sebelah ini, gitu ya. Jadi tidak boleh memberikan pelayanan yang tumpang tindih terhadap pelayanan yang lain, gitu ya. Meningkatkan pelayanan yang A, tapi ternyata kebijakan meningkatkan pelayanan A itu ternyata menurunkan prosesi pelayanan yang B, gitu ya. Tidak boleh, gitu ya. Kemudian melayani sepenuh hati, gitu ya. Melayani sepenuh hati, memperhatikan prinsip-prinsip keadilan. Jadi ada 5 indikator ini yang teman-teman harus pahami, gitu ya. Oke, kita mulai saja dengan contoh-contoh soal yang bagian manajerial pelayanan publik. Kita mulai dari yang pertama. Kepala sekolah menganggarkan dana untuk memperluas ruang ibadah. Sebetulnya Anda mengetahui bahwa banyak peserta didik dan wali peserta didik mengeluhkan tidak ada fasilitas unit kesehatan sekolah atau UKS, ya. Melihat hal tersebut, hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, soal ini berkaitan dengan bagaimana sekolah Anda melayani peserta didik, gitu ya. Oke, di situ ada niat awalnya ingin membangun ruang ibadah. Ini usulan dari kepala sekolah. Tapi Anda itu tahu bahwa peserta didik dan wali peserta didik atau orang tua peserta didik mengeluhkan tidak ada fasilitas unit kesehatan. Jadi Anda itu mendengarkan, kan harusnya memang mendengarkan keluhan dari orang tua atau keluhan dari peserta didik bahwa memang di situ yang lebih urgen adalah unit kesehatan sekolah. Jadi apa yang bisa Anda berikan dalam rangka memenuhi pelayanan apa yang dikeluhkan oleh peserta didik dan orang tua tersebut. Oke, kita lihat yang A ya. Mendukung kepala sekolah yang ingin memperluas ruang ibadah. Ini jelas kontraproduktif dengan tadi urgensi dari pelayanan, gitu ya. Yang B, mengusulkan ketika rapat tentang kebutuhan membangun UKS. Nah, ini salah satu contoh dari peka terhadap keluhan dari pelanggan atau yang dilayani. Ini bagus ya. Nah, tidak berpendapat jika tidak dimintai oleh kepala sekolah, ini jelas tidak, itu ya. Yang dia melakukan survei kepada peserta didik dan guru tentang kebutuhan fasilitas sekolah. Oke, tadinya saya berpikir bahwa jawabannya adalah D, gitu ya. Tapi di situ di soal sudah dijelaskan bahwa ternyata peserta didik itu kebanyakan ya, kebanyakan itu mengeluhkan akan tidak adanya fasilitas UKS. Jadi
kita tidak perlu melakukan survei lagi karena memang kita sudah dapatkan datanya bahwa ternyata banyak yang membutuhkan UKS daripada fasilitas lain. Maka D ini skornya lebih rendah daripada B gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Meskipun D juga bagus, D skornya juga tinggi tapi bagus yang B. Lihat itu, ketika di situ sudah disediakan suatu narasi soal di mana ternyata banyak peserta didik yang memang mengeluhkan tidak adanya fasilitas UKS, maka harus cepat-cepat dilayani gitu ya, seperti itu. Oke, next berikutnya. Kepala sekolah ingin meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik peserta didik. Nah, ingin meningkatkan berarti bagian dari pelayanan kan. Selama ini keringanan biaya sekolah sudah diberikan untuk peserta didik yang memenangkan kejuaraan. Kebijakan baru yang akan Anda usulkan untuk meningkatkan prestasi adalah titik-titik. Kita lihat yang mentraktir makan kelas peserta didik yang berprestasi. Kira-kira makan di kelas itu sejalan nggak dengan peningkatan prestasi? Tentu tidak, hanya sekedar meningkatkan motivasi. Sementara hanya meningkatkan motivasi itu tidak lebih baik daripada kita menyediakan fasilitas pendukung gitu ya teman-teman ya. Jadi antara fasilitas pendukung dengan motivasi lebih tinggi fasilitas pendukung gitu ya. Maka opsi A ini kita skip ya, kita silang aja dulu. Yang B mengimbau para guru menyemangati peserta didik yang akan ikut lomba. Ini baru memberikan motivasi. Tadi saya mengatakan bahwa lebih baik pemberian fasilitas pendukung atau sarana pendukung daripada hanya sekedar motivasi. Jadi B ini juga kita silang. Yang C membebaskan biaya sekolah peserta didik yang berprestasi. Pembebasan biaya sekolah itu juga tidak sejalan langsung dengan peningkatan prestasi gitu ya. Hanya meningkatkan motivasi saja gitu ya. Yang D menyediakan sarana yang mendukung pengembangan bidang prestasi peserta didik. Nah, ini yang bagus ya. Jadi fasilitas pendukung, sarana pendukung, kebijakan pendukung itu lebih utama daripada sekedar menyemangati gitu ya teman-teman ya. Oke, next berikutnya. Tes minat bakat adalah salah satu cara yang baik untuk mengenali minat dan membantu peserta didik mengoptimalkan bakatnya. Anda ingin mengusahakan tes tersebut tanpa melalaikan tugas dan tanggung jawab Anda sebagai guru. Jadi ingin memberikan pelayanan, sementara itu terbentur dengan pelayanan lain. Gitu ya. Ingin memberikan tes bakat, itu juga bagian dari pelayanan. Kemudian ingin tetap melaksanakan tugas tanggung jawab Anda sebagai guru, yaitu melayani peserta didik dalam hal pembelajaran kan tentunya begitu. Nah, bagaimana dua-duanya ini bisa tertangani ya tanpa harus mengorbankan salah satu gitu ya. Dan juga harus melayani. Artinya tidak mengalihkan pelayanan kepada pihak lain kan gitu, intinya seperti itu. Kita lihat opsi A. Meminta bantuan orang tua mengenali minat peserta didik dengan berdiskusi melapornya pada sekolah. Itu artinya Anda itu melimpahkan tanggung jawab pelayanan Anda kepada pihak orang tua. Nah, itu tidak boleh dilakukan ya teman-teman. Anda sebagai guru harus memberikan pelayanan. Maka yang A ini jelas kita silang aja. Mengusulkan tes minat bakat pada kepala sekolah untuk diberikan serentak pada peserta didik. Oke, ini bagus. Tapi di situ dikatakan bahwa serentak kepada peserta didik. Artinya ada pelayanan lain yang terganggu, yaitu pembelajaran gitu ya. Kalau diberikan serentak kan berarti ada waktu-waktu yang harus diberikan untuk tes bakat minat, sementara ada waktu pembelajaran juga kan di situ ya. Jadi ada benturan pelayanan. Jadi tidak boleh dipakai. Yang B ini juga kurang ya. Yang C memberikan tautan tes minat bakat kepada peserta didik untuk mengerjakan sepulang sekolah. Nah, ini dua-duanya bisa tertangani gitu ya. Satu sisi tanggung jawab Anda sebagai guru dalam melayani pembelajaran terpenuhi, kemudian Anda juga dapat memberikan pelayanan tes bakat minat ya di luar jam sekolah. Oke, dua-duanya terpenuhi gitu ya, adil gitu ya. Yang C ini bagus sekali. Yang D bekerja sama dengan lembaga pemerintah terkait untuk mengadakan tes bakat minat. Oke, itu juga bagus ya. Tapi ini bekerja sama dengan lembaga pemerintah, artinya ada pengalian juga kan. Anda sendiri tidak melayani secara langsung kan, gitu ya. Jadi D ini kurang gitu ya. Maka jawaban paling tepat adalah opsi C. Next berikutnya. Lembaga bimbingan belajar terbukti mampu membuat peserta didik diterima di sekolah favorit.
sehingga sekolah Anda berencana menjalin kerjasama untuk mengisi aktivitas tambahan peserta didik di luar jam sekolah. Ini juga bagian dari pelayanan gitu ya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan presentasi penerimaan peserta didik di sekolah favorit setelah kelulusan. Alternatif solusi lain yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan sekolah yang akan Anda usulkan adalah titik-titik. Bagaimana Anda memberikan pelayanan sehingga peserta didik Anda itu sebagian besar atau bahkan banyak sekali peserta didik Anda itu bisa diterima di sekolah favorit di atasnya gitu setelah lulus gitu ya. Oke, kita lihat ya, harus relevan dengan narasi soalnya kan gitu ya. Yang A mengusulkan penghargaan hadiah kepada peserta didik tingkat akhir yang berhasil diterima di sekolah favorit. Nah, pemberian penghargaan tadi saya sudah mengatakan bahwa itu hanya sekedar motivasi gitu ya. Motivasi dengan pemberian fasilitas atau program atau kebijakan itu bagus ya, fasilitas, sarana, program, kebijakan gitu ya. Jadi opsi A ini kita silang aja. Yang B memaksimalkan peran guru dan meningkatkan metode pembelajaran dengan referensi dari lembaga bimbingan belajar. Jadi ini ada peran guru dan meningkatkan metode pembelajaran. Disesuaikan dengan literasi yang diberikan kepada dari lembaga bimbingan belajar. Jadi ini ada programnya, Jadi B ini bagus ya, ada program pendukungnya. Gitu ya. B ini berupa program pendukung, ini bagus kita kasih centang aja. Yang C membentuk kelompok belajar antar peserta didik. Oke, ini juga program untuk membantu belajar satu sama lain secara mandiri tanpa pendampingan guru. Nah, ini fasilitas guru melayaninya sebelah mana gitu ya. Yang C ini berarti tidak. Yang D mengusulkan penggunaan aktivitas di luar jam belajar untuk pendalaman materi. Ini bagus sekali, ini juga program. Berupa program ya. Yang nilainya di bawah rata-rata. Jadi dipilih peserta didik yang nilainya di bawah rata-rata. Padahal kebanyakan dari siswa itu inginnya itu yang diterima juga dari kalangan atas dan kalangan bawah. Maksudnya yang pintar juga, yang nilainya atas juga ingin diterima di sekolah yang lebih bagus. Kemudian yang di bawah juga harus diterima. Jadi ini fokusnya hanya melayani yang bagian bawah itu ya. Artinya ini tidak ada keseimbangan atau keadilan dalam hal pelayanan kan gitu ya. Berarti di ini kita skip juga. Maka jawaban terbaiknya sudah kelihatan, itu yang B. Next soal berikutnya. Sekolah Anda menerapkan pembelajaran berbasis daring atau e-learning. Beberapa peserta didik masih mengalami kesulitan dalam memahami antarmuka program tersebut. Anda pun sebenarnya masih belum terlalu memahami program tersebut. Sebagai seorang guru yang semestinya Anda lakukan adalah titik-titik. Jadi ada bagian pelayanan di situ. Anda sebagai guru harus melayani peserta didik yang ternyata kesulitan dalam hal program gitu ya. Kesulitan dalam memahami antarmuka program, fitur-fitur program, nah intinya seperti itu. Bagaimana Anda melayani? Ya, kita lihat yang A, meminta peserta didik meninggalkan e-learning, yaitu tidak melayani, jelas kita silang aja. Membimbing peserta didik untuk menggunakan program tersebut sesuai kemampuan Anda, ini bagus ya. Ada pelayanannya yaitu pembimbingan, tapi tidak maksimal karena sesuai dengan kemampuan Anda kan gitu ya. Jadi, padahal Anda sendiri belum memahami program tersebut ya. Jadi ini tidak maksimal dalam memberikan pelayanan. Kita kasih silang aja. Mempelajari e-learning tersebut berarti ada usaha ya, mempelajari tersebut, membimbing peserta didik memahami fitur-fitur di dalamnya. Ini memberikan pelayanan optimal gitu ya. Yang C ini bagus sekali. Yang D meminta bantuan guru lain yang lebih paham, berarti mengalihkan pelayanan kan berarti D ini. Kalau mengalihkan pelayanan kita skip aja, kita kasih silang aja. Nah, kelihatan ya jawaban terbaiknya adalah C gitu ya. Berikutnya, kondisi di sekolah Anda saat ini sangat memprihatinkan gitu ya. Pasca COVID-19, motivasi peserta didik untuk belajar sangat kurang. Peserta didik yang mengikuti pelajaran seolah hanya datang ke sekolah untuk menggugurkan kewajiban sebagai peserta didik. Tindakan Anda adalah titik-titik. Jadi, orang-orang yang Anda layani itu ternyata mengalami kemunduran gitu ya. Anda sebagai pendidik melayani pembelajaran, tapi ternyata motivasi dari orang yang Anda layani itu turun. Nah, bagaimana cara meningkatkannya? Bagaimana Anda memberikan pelayanan terbaik pada situasi seperti ini? Kita lihat opsi A. Mengumpulkan semua peserta didik dalam satu ruangan dan memberikan nasihat untuk semangat menuntut ilmu. Fasilitasnya yang diberikan adalah pelayanan yang diberikan adalah
motivasi kan, berarti motivasi kita skip aja dulu. Karena yang paling utama itu fasilitas pendukung atau sarana pendukung atau program pendukung, gitu ya. Yang B, bekerja sama dengan guru lain untuk membuat program yang menarik minat peserta didik memahami materi. Oke, good ya. Ini ada programnya, jelas ini kita kasih centang aja. Membiarkan kondisi itu begitu saja, artinya tidak melaksanakan pelayanan kan, berarti kita silang aja. Memberi nilai yang buruk pada peserta didik yang acuh pada mata pelajaran Anda, ini juga tidak memberikan pelayanan, justru nih bertentangan dengan prinsip pelayanan yang lain gitu ya. Yang D ini kita silang juga, jelas kelihatan yang B yang jawaban dengan opsi atau skor yang tertinggi. Next berikutnya, sekolah Fajar meskipun bukan sekolah terfavorit di kotanya, namun di tahun ini mendapat antusiasme yang besar dari masyarakat. Hal ini tercermin dari pendaftar pada proses penerimaan PPDB ya, yang meningkat pesat hingga sekolah Fajar kekurangan ruang kelas. Intinya ini sudah diterima, tapi ruang kelasnya tidak memenuhi atau kurang memadai, kurang lah intinya ya. Hal yang sebaiknya Pak Leo lakukan adalah titik-titik. Sudah menjadi peserta didik, tapi kurang. Ya. Jadi pelayanan dalam hal fasilitas ruangan itu belum memadai. Maka hal yang paling tepat dilakukan oleh sekolah Anda dalam melayani kondisi seperti ini bagaimana? Gitu ya. Kita lihat yang A, membuat anggaran kelas tambahan dan menyerahkan pada pimpinan untuk dapat diteruskan ke dinas, mengingat hal ini adalah hal urgen. Ini butuh waktu teman-teman ya. Ini tidak melayani secara cepat, responsif. Masih kurang ini ya. Karena proses pembuatan anggaran kelas tambahan dan lain-lain itu membutuhkan waktu, apalagi sampai ke dinas gitu ya. Gitu ya. Jadi harusnya itu sesegera mungkin melayani peserta didik yang memang belum mendapatkan kelas itu, ruang kelas gitu ya. Kayak kita silang dulu aja lah. Ini meskipun ini jawabannya bagus yang A ya. Yang B, menyerahkan kebijakan keputusan pada musyawarah mufakat antar pimpinan. Jadi ini pengalihan tanggung jawab pelayanan. Jangan dipilih kalau ada pengalihan seperti ini. Yang C, mengatakan pada orang tua calon peserta didik bahwa sekolah tidak dapat menerima kuota lebih besar. Ini kan sudah diterima, tidak memberikan pelayanan maksimal, kan sudah mendaftar, sudah diterima, kemudian mengatakan pada orang tua bahwa tidak dapat menerima kuota lebih besar lagi. Itu kan mengecewakan orang lain ya, mengecewakan orang yang kita layani gitu ya. Jadi C ini juga tidak pas gitu ya. Segera mendesain kelas darurat. Ini bagus ini ya, segera responsif terhadap pelayanan ya. Sembari mempersiapkan aula sebagai kelas jika kelas darurat belum selesai dibangun. Ini pemberian fasilitas yang prima. Gitu ya. Cekatan dalam memberikan pelayanan, termasuk solutif ini ya, D ini. Bagus sekali. Maka jawaban paling tepat D, baru kemudian A nanti gitu ya. Jadi, ini keywordnya atau indikator utamanya yang menjadi panduan untuk teman-teman menjawab itu siapa atau bagaimana Anda sebagai pendidik itu memiliki komunikasi yang baik gitu ya. Situasi yang dipakai juga seputar pembelajaran ya tentunya teman-teman ya. Yang pertama, Anda dikatakan punya kemampuan komunikasi yang baik. Yang pertama, Anda cakap dalam menyampaikan permasalahan sulit, tapi juga hati-hati, cermat, menggunakan berbagai sudut pandang. Jadi ya, menggunakan berbagai sudut pandang. Yang kedua, Anda itu komunikatif, ya, menjadi pendengar yang baik, kemudian bisa memberikan solusi. Nah, kemudian yang ketiga, ketika Anda dikatakan punya komunikasi yang baik, itu artinya mampu meyakinkan orang lain atau meyakinkan lawan bicara Anda. Yang berikutnya adalah bisa membesarkan hati lawan bicara Anda. Atau bisa memotivasi gitu ya. Ketika jatuh ya bisa memotivasi agar bisa bangkit kembali. Ini juga kemampuan komunikasi Anda. Kemudian mampu mengkomunikasikan data faktual. Jadi tidak ada unsur tipu-tipu. Tidak unsur ada pendustaan data, menyampaikan apa adanya faktual, gitu ya, dibalut dengan berbagai sudut pandang, gitu ya. Kemudian cakap dalam membuat laporan atau publikasi. Jadi selain
kemampuan komunikasi verbal Anda bagus, juga kemampuan dalam membuat laporan juga bagus, ya. Non-verbalnya juga bagus, ya. Itu kompetensi manajerial, elemen dari komunikasi. Oke, kita langsung saja menuju ke soal-soalnya. Anda adalah seorang guru di sekolah. Salah satu peserta didik B mengalami masalah keluarga yang membuatnya sulit fokus dalam belajar. Orang tua peserta didik B tersebut telah memberitahu Anda bahwa mereka akan bercerai dan akan segera mengambil jalur hukum untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, kini Anda perlu memberitahu peserta didik B mengenai hal tersebut, namun Anda tidak ingin membuatnya stres atau merasa tertekan. Nah, tindakan yang Anda lakukan untuk menyampaikan informasi dengan cara yang tepat adalah titik-titik. Nah, ini kan sulit ya teman-teman ya, menyampaikan sesuatu yang sulit. Nanti takutnya stres atau tertekan. Tapi teman-teman kata kuncinya harus tetap menyampaikan. Desainnya seperti apa ya? Yang terbaik kita lihat di opsi pilihan gandanya tentunya ya. Yang A, menunda memberitahu peserta didik B dan mendiskusikan kembali kepada orang tuanya. Ini berarti teman-teman tidak sanggup untuk menyampaikan kan, tidak komunikatif. Ya. Jadi A ini jelas salah gitu ya, tidak komunikatif. Yang B, memanggil peserta didik B ke ruang guru setelah kelas, oke, memberitahu bahwa orang tuanya akan bercerai. Dan ini teman-teman lihat ya, ini dipanggil ke ruang guru, artinya banyak guru yang bisa melihat, dan ini nanti tambah stres bagi siswanya juga, gitu ya. Jadi ini caranya kurang tepat. Maka B ini juga kita silang. Nah, yang C, menanyakan peserta didik B apakah ada masalah di rumah yang mempengaruhi belajarnya dan mendiskusikan masalah tersebut dengan kepala sekolah. Jadi ini secara tidak langsung ya. Nah, padahal di situ teman-teman tujuan utamanya apa? Harus menginformasikan kepada si anak bahwa orang tuanya akan bercerai. Itu ya. Yang C ini masih agak ragu-ragu sampai mendengar informasi sendiri dari anak bahwa orang tuanya akan bercerai kan. C ini bagus ya. Oke, coba kita lihat yang D. Menemui peserta didik B secara pribadi, oke, tidak di ruang guru tentunya, tidak di ruang kepala sekolah, tapi pribadi. Oke, ini bagus ya. Mengatakan bahwa Anda ingin membicarakan masalah keluarganya dan memberi informasi mengenai perceraian orang tuanya. Ini bagus sekali. Kemampuan Anda dalam menjelaskan juga, timingnya juga bagus, caranya juga bagus gitu ya. Maka D ini bagus ya, lebih bagus daripada yang C gitu ya. Next berikutnya, sekolah Anda akan mengikuti undangan sekolah lain pada kegiatan perkemahan Sabtu Minggu atau persami. Beberapa orang tua peserta didik menelpon untuk menanyakan kontrol sekolah pada kegiatan tersebut. Hal ini dilakukan orang tua karena cemas dan dengan keamanan anak-anaknya. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Tadi salah satu indikator dari komunikatif adalah mampu meyakinkan bahwa kondisi seperti ini anak Anda akan baik-baik saja. Gitu ya, intinya gitu ya. Oke. Kita lihat opsi pilihan ganda yang A. Membatalkan keikutsertaan sekolah pada persami ini jelas tidak komunikatif kan. Harusnya Anda itu bisa mengkomunikasikan supaya orang tua itu tetap santai, tetap calm down ya, tetap tenang. Itu ya, bahwa sekolah Anda mau bertanggung jawab kan terhadap soal kegiatan ini. Jadi yang opsi A ini jelas tidak mungkin gitu ya. Yang B, memberi penjelasan kepada orang tua bahwa Anda akan bertanggung jawab terhadap keamanan peserta didik. Nah, ini cukup membantu karena di situ ada kata-kata cemas terhadap keamanan anaknya. Kalau ada yang menjamin bertanggung jawab terhadap keamanan anak, sudah tenang ya. Tapi teman-teman dilihat komunikatif, kemampuan komunikasi yang baik itu juga harus menyampaikan data faktual gitu ya. Data yang sebenarnya di situ Anda akan bertanggung jawab pada status Anda sebagai apa. Ya kalau kepala sekolah maka bagus ini ya, tapi di situ tidak. Ya. Anda statusnya kan sebagai guru atau apa kan? Kalau sebagai guru ya jangan memberikan informasi seperti ini, harusnya pihak sekolah akan bertanggung jawab. Ini lebih bagus ya. Jadi kita skip dulu. Ini yang ini bagus nih jawabannya. Yang C, memberikan kebebasan kepada orang tua untuk melarang anaknya jika merasa cemas. Ini juga tidak menunjukkan bahwa Anda itu punya kemampuan komunikasi yang bagus. Yang C ini jelas kita silang aja. Yang D, menjelaskan bahwa guru pendamping dan peserta didik akan diberikan pembekalan sebelum berangkat ke lokasi perkemahan. Jadi menjelaskan pada orang tua bahwa semuanya sudah dipersiapkan secara matang. Ya.
Jadi keamanannya dan apa-apanya semuanya sudah dipersiapkan baik dari sisi guru pendamping maupun peserta didik. Jadi ini nanti orang tua akan merasa aman gitu ya, melepaskan peserta didiknya. Nah, anak kan peserta didik juga nanti akan berdiskusi dengan orang tua di rumah kan. Oh, kegiatannya ini oh, ternyata aman dan ini menenteramkan dari orang tua gitu ya. Jadi yang di ini bagus sekali gitu ya. Menyampaikan data faktual, tidak membungkus dengan sesuatu yang apa itu muluk-muluk seperti tadi akan bertanggung jawab. Nah ini kan Anda akan bertanggung jawab ini padahal belum tentu Anda itu sebagai kepala sekolah kan gitu ya. Jadi jawaban D ini yang paling bagus gitu ya. Next berikutnya, Anda seorang guru yang sedang memberi materi tentang pendidikan seks untuk remaja. Ingat ini pendidikan seks untuk remaja. Di tahap yang Anda hadapi adalah pendengar dari kalangan remaja, di mana seks itu masih hal yang sensitif, kompleks gitu ya. Salah satu peserta didik bertanya tentang topik yang sensitif dan kompleks. Tindakan yang Anda lakukan untuk menyederhanakan topik tersebut agar siswa dapat memahaminya dengan lebih mudah. Ingat teman-teman, ini topiknya seks, itu sensitif dan kompleks gitu ya. Bagaimana kemampuan komunikasi Anda menghadapi sesuatu yang sulit seperti ini, mengkomunikasikan hal yang sulit ini menjadi lebih mudah gitu ya. Oke, kita lihat yang A. Memberi jawaban dengan menggunakan contoh konkret di kehidupan sehari ini bagus. Tapi lihat teman-teman, kontennya itu sangat sensitif. Kalau pakai contoh konkret langsung, itu nanti khawatirnya akan jadi ramai di peserta didiknya gitu ya. Karena statusnya masih remaja semua gitu ya. Yang memberikan jawaban dengan memberi perumpamaan yang dapat melatih nalar peserta didik ini tidak secara langsung, tidak contoh konkret, tapi dengan perumpamaan ini menyampaikan dengan gaya yang bagus. Bagus sekali gitu ya. Lebih bagus daripada opsi A tentunya. C memberikan jawaban dengan meminta peserta didik membaca referensi. Nah, kalau disuruh belajar sendiri, nah untuk apa kegiatan sesi bertanya jawab kan gitu ya. Jadi kemampuan komunikatifnya tidak bagus gitu ya. Yang dia memberikan jawaban di luar kelas dan beralih ke topik lain, ini menyimpan jawaban untuk dijelaskan di luar kelas, ini juga tidak bagus. Jadi kemampuan komunikasi Anda ketika dihadapkan pada audiens yang banyak, di situ pesertanya remaja, Anda harus menjawab, masa nanti dijawab di luar kelas kan tidak mungkin kan gitu ya. Maka C dan D ini jelas tidak bagus gitu ya. Yang A kurang bagus ya. Jawaban terbaiknya B baru A ya. Next berikutnya, pada saat Anda mengajar, beberapa peserta didik mengaku kesulitan dalam memahami materi yang Anda sampaikan. Padahal Anda merasa bahwa kalimat yang Anda sampaikan sudah sangat sederhana dan mudah dipahami. Pada situasi tersebut yang Anda lakukan adalah titik-titik. Jadi Anda sudah berusaha untuk menggunakan kalimat sederhana, tapi juga peserta didik masih tidak paham. Itu apa yang Anda lakukan? Bagaimana strategi komunikasi Anda berjalan pada situasi seperti ini? Oke, gitu ya. Yang A menjelaskan mata pelajaran yang sama sebanyak 2 kali. Ini jelas tidak efektif kan gitu ya. Tadi aja tidak paham, masa di 2 kali menjadi paham kan kurang efektif ya. Yang A ini tidak efektif, kita kasih silang aja. Memberikan penjelasan disertai contoh dan petunjuk praktis agar lebih mudah dipahami. Oke, ini bagus sekali. Kalau hanya diajar saja dengan kalimat sederhana tidak bisa, ya kasih contoh. Kasih contoh praktisnya bagaimana. Ini bagus sekali nih ya. Yang C menyederhanakan lagi. Ini tadi sudah sederhana, disederhanakan lagi, namun tidak mengurangi bobot pelajaran. Ini juga bagus, tapi saya kira untuk yang C dan B ini bagus yang B. Itu ya, lebih solutif daripada yang C gitu ya. Tetap melanjutkan metode pelajaran seperti itu karena nanti peserta didik akan dapat beradaptasi dengan sendirinya. Ini kemampuan komunikatif Anda jelas rendah yang gitu ya. Maka jawaban terbaiknya kalau tidak B, C tadi yang bagusan yang lebih bagus yang B gitu ya. Next, tahun ini sekolah Anda hanya meraih juara harapan 2 pada peringatan HUT Pramuka ke-61 di kabupaten Anda. Padahal peserta didik dan guru pendamping telah mempersiapkan diri agar mampu mempertahankan juara umum pada tahun sebelumnya. Hal ini membuat mereka kecewa dengan hasil yang diperoleh. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik.
Berarti ini status Anda sebagai kepala sekolah ya, atau sebagai pemimpin. Bagaimana Anda mengkomunikasikan kepada guru dan peserta didik kalau mendapati bahwa sekolah Anda kalah, intinya tidak memenangkan juara, tidak menjadi juara pada PAUD Pramuka, gitu ya. Kita lihat opsi pilihan gandanya. Yang A, menyalahkan guru. Ini menyalahkan guru, jelas ini tidak benar ya. Ini kita kasih siram aja. Menyalahkan peserta didik, apalagi ini yang menyalahkan peserta didik, ini jelas salah juga. Kemudian yang C, memberi apresiasi terhadap pencapaian dan memotivasi agar mendapatkan juara. Nah, seperti tadi indikatornya ya. Jadi seorang pemimpin harus bisa membesarkan hati, gitu ya, membesarkan hati pendengarnya atau orang lain, gitu ya, atau lawan bicaranya, atau siapapun yang berhubungan dengan situasi seperti ini. Harus dibesarkan hati. Caranya apa? Memberikan apresiasi terhadap pencapaian, kemudian dimotivasi lagi. Ini nanti akan lebih berimbas untuk tahun kedepannya, gitu ya. Jadi C ini bagus sekali. Yang D, memberitahu tentang kekurangan mereka dibanding dengan sekolah lain yang memperoleh juara umum. Ini juga bagus, tapi lebih bagus yang C, gitu ya. Ciri khas dari komunikatif itu mampu meyakinkan, kemudian mampu membesarkan hati tadi, gitu ya. Jadi C dan D bagusan yang C kan, gitu ya. Maka jawaban terbaiknya C. Anda sebagai guru diminta untuk menyusun laporan tahunan sekolah untuk diserahkan pada rapat koordinasi antar sekolah di wilayah Anda. Jadi kemampuan Anda dalam membuat laporan ini berarti yang ditanyakan ya. Namun Anda baru saja mendapat informasi dari guru-guru lain di sekolah bahwa ada beberapa masalah yang terjadi di sekolah dalam setahun terakhir yang perlu diungkapkan dalam laporan. Jadi kecakapan Anda dalam menyusun laporan di situ ada masalah-masalah. Nah, maka Anda harus komunikatif. Nanti jawabnya kan gitu. Tetap mengkomunikasikan masalah tersebut. Disertai dengan solusi tentunya. Biasanya kan gitu. Itu ciri khas dari pertanyaan komunikatif. Ya. Tindakan yang Anda lakukan pada situasi ini adalah bagaimana? Kita lihat opsi pilihan gandanya. Mempertimbangkan masalah yang tidak perlu dilaporkan untuk didiskusikan kepada guru-guru lain. Jadi ada yang disembunyikan kan gitu ya. Berarti opsi A ini tidak cakap dalam menyampaikan gitu ya. Atau mengkomunikasikan. Yang B, mencantumkan masalah tersebut di laporan karena khawatir akan menurunkan reputasi sekolah di mata pihak luar. Oke. Yang B ini tetap dicantumkan gitu ya. Baguslah, yang B ini bagus. Yang C, menuliskan masalah yang sudah berhasil diselesaikan dan membiarkan masalah yang belum diselesaikan untuk didiskusikan secara internal. Ini ada yang disembunyikan. Jadi C ini jelas tidak bagus. Menuliskan semua masalah tersebut di laporan dan memberikan solusi yang jelas untuk setiap masalah ini lebih bagus ya. Mampu mengkomunikasikan setiap masalah yang ada. Jadi kalau ada keterbukaan seperti ini, maka nanti saya kira untuk pihak sekolah tidak disalahkan oleh pihak yang lain, gitu ya. Daripada disembunyikan, gitu ya. Jadi B dan D ini bagus yang D. Kalau skor tertingginya pasti D baru kemudian B, gitu ya. Oh iya teman-teman, untuk soal SJT ini semuanya berskor. Jadi teman-teman pilih aja skornya yang terbaik aja gitu ya. Next berikutnya, salah satu peserta didik datang kepada Anda setelah pembelajaran usai dan mengungkapkan kekhawatirannya tentang ujian yang akan datang. Jadi ada siswa yang datang kepada Anda khawatir atau cemas. Ya bisa ujian apa tidak kan gitu ya. Bisa menyelesaikan ujian apa tidak. Nah, peserta didik tersebut mengatakan bahwa ia merasa tidak siap, tidak yakin dapat menjawab pertanyaan pada ujian tersebut. Tindakan yang Anda lakukan, oke, ini berarti kemampuan komunikasi Anda dalam membesarkan hati orang lain, kemudian memotivasi gitu ya, tapi juga harus faktual kan gitu ya. Yang mengajarkan siswa tersebut untuk melatih kesiapan dalam ujian, oke, bagus. Mengajarkan siswa untuk melatih, berarti ini kecemasannya belum turun ya kalau hanya suruh berlatih saja gitu ya. Yang B, mendengarkan dengan empati perasaan siswa tersebut, oke. Mengidentifikasi masalah yang mungkin dihadapi, menawarkan solusi dan dukungan. Ini bagus ya. Jadi mendengarkan siswa, oke. Jadi pendengar yang aktif kan. Kemudian memberikan solusi, gitu ya. Juga membantu. Nah ini bagus sekali. B ini kemampuan komunikasi dari opsi B ini bagus sekali, gitu ya. Yang C, menganjurkan siswa tersebut tidak khawatir dan menjanjikan bahwa ia akan lulus ujian. Ini tidak faktual. Ya, tidak, ini membesarkan hati tapi tidak faktual.
menjanjikan, ini kan jelas tidak mungkin nih. Maka yang opsi C ini kita silang aja. Yang D mengatakan kepada siswa tersebut bahwa ia harus lebih banyak belajar. Ini semakin cemas kan? Yang D semakin cemas. Jadi ini tidak bisa menolong ya. Maka jawaban terbaiknya B gitu ya. Baru ke D. Untuk manajerial orientasi hasil kita hanya memakai 3 indikator untuk menjawab. Jadi 3 ini sudah cukup untuk menjawab seluruh jenis soal untuk orientasi hasil. Yang pertama adalah fokus pada penyelesaian tugas atau target, baik secara kualitas, kuantitas maupun waktu. Jadi fokus pada penyelesaian tugas. Jadi ketika diberikan tugas oleh atasan, kita fokusnya targetnya harus tetap dilaksanakan dan selesai gitu ya. Dengan hasil maksimal tentunya ya, baik waktu, kualitasnya maupun kuantitasnya. Yang kedua, menyelesaikan tugas dengan hasil maksimal. Ini hampir sama dengan yang nomor 1. Kemudian yang ketiga, bekerja atau berusaha 100 plus, artinya lebih dari target yang kita tetapkan gitu ya teman-teman ya. Kita harus belajar mengerjakan lebih dari target yang ditetapkan. Oke, kita langsung saja ke contoh-contoh soalnya. Coba teman-teman simak ya. Contoh soal pertama ini teman-teman, tentang orientasi hasil. Nah, ciri khas dari soal-soal orientasi hasil ini berhubungan dengan tugas yang dibebankan kepada kita. Nah, ini contohnya nomor 1 ya. Anda mendapatkan tugas untuk menyelesaikan pembuatan modul bersama tim. Oke, ini ada tugasnya di situ. Tiba-tiba Anda merasa tubuh Anda tidak fit, padahal masih banyak tugas yang belum diselesaikan. Nah, rekan kerja Anda menawarkan bantuan, tetapi Anda mengetahui bahwa mereka memiliki tugas lain. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Oke, kita lihat opsi A, menyerahkan tugas tersebut kepada rekan Anda karena mereka menawarkan bantuan. Oke ya, ini artinya kita melimpahkan tugas kita atau tanggung jawab kita kepada orang lain. Dan ini jelas bertentangan ya dengan indikator kita ya. Indikator tadi adalah menyelesaikan tugas sesuai target gitu ya. Dan jadi ini kita silang aja. Kemudian yang B, tetap berkomitmen menyelesaikan tugas meskipun dilakukan dari rumah. Oke, ini bagus sekali. Ada usaha untuk menyelesaikan tugas meskipun dilakukan di rumah. Oke, ini kita centang aja. Ini bagus ya. Yang C, tetap berkomitmen menyelesaikan tugas meskipun terlambat. Nah, ini bagus ya penyelesaian tugasnya. Tapi di situ ada kata-kata terlambat, artinya tidak sesuai target waktu gitu ya. Jadi kita silang aja. Kemudian yang meninggalkan tugas tersebut untuk sementara waktu sampai Anda sehat kembali. Jadi ini juga tidak sesuai target waktu kan artinya ya. Jadi ada sesuatu yang terbuang nanti ya. Membuang-buang kesempatan atau waktu untuk bekerja. Jadi ini juga kita silang aja. Jadi jawaban terbaiknya adalah opsi B teman-teman ya. Oke, next berikutnya. Soalnya adalah Anda adalah seorang guru bahasa Inggris dan diminta oleh kepala sekolah Anda untuk membuat presentase tentang program baru yang akan diluncurkan di sekolah. Jadi diberikan tugas. Memang ciri khas dari soal-soal orientasi hasil itu diberikan tugas gitu ya. Bagaimana Anda menyelesaikan tugas ini dengan target maksimal gitu ya. Oke, kita lanjutkan soalnya. Kepala sekolah memberikan arahan yang jelas tentang topik presentasi, kemudian durasi, serta audien yang akan hadir. Anda memiliki waktu 1 minggu untuk menyelesaikan tugas ini. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Oke, kita langsung analisa saja opsi pilihan gandanya. Yang A, meluangkan waktu untuk melakukan penelitian tentang topik presentasi. Jadi ini meluangkan waktu ini artinya kita memperhatikan benar-benar kualitasnya gitu ya. Ada proses belajar di situ, kemudian memperhatikan kualitasnya. Dan meminta umpan balik dari rekan guru Anda sebelum membuat presentasi. Jadi ini full ya, jadi bekerja 100 plus kan di situ ya. Jadi A ini kita centang aja, ini bagus sekali gitu ya. Kemudian yang B, mencari contoh presentasi secara online dan mengubahnya beberapa bagian untuk membuat presentasi sesuai dengan arahan kepala sekolah. Nah ini kualitasnya pasti tidak bagus ya, karena di sini hanya copy paste gitu ya, kemudian ada modifikasi sedikit ya. Jadi pasti kualitasnya lebih bagus yang A, maka kita silang aja. Yang C, mengandalkan pengalaman Anda sendiri dalam membuat presentasi dan dirasa tidak perlu umpan balik dari guru-guru lain mengenai program baru. Nah, ini pasti kualitasnya juga bagus yang A kan hasilnya. Karena pengalaman Anda sendiri kan belum tentu lebih banyak atau lebih baik daripada pengalaman orang lain gitu ya. Berarti ini kita silang juga. Ini kalah secara kualitas kan gitu ya. Kemudian yang D, meluangkan waktu untuk membuat presentasi, oke, dan memilih
untuk hanya membuat ringkasan singkat tentang program baru, jadi menurunkan grade ya, kualitas dan kuantitasnya diturunkan gitu ya. Jadi ini juga kita silang. Maka jawaban terbaiknya sudah terlihat ya, memang A jawaban terbaik. Next, soal berikutnya tentang orientasi hasil ya. Sekolah Anda meraih juara 1 lomba menggambar di tingkat kabupaten tahun lalu. Nah, kepala sekolah mengapresiasi hal tersebut dan mengharapkan peningkatan prestasi yang berupa kejuaraan di tingkat provinsi. Jadi Anda diberikan tugas untuk mengarahkan anak-anak supaya berprestasi sampai tingkat provinsi setelah kemarin memenangkan di tingkat kabupaten. Kan intinya seperti itu. Nah, sebagai guru pendamping, lomba yang sudah terbukti memberikan prestasi kepala sekolah, tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Oke, kita lihat yang opsi A, mempersiapkan peserta didik yang akan mengikuti perlombaan seperti tahun lalu karena terbukti berhasil. Ingat teman-teman bahwa antara provinsi, perlombaan tingkat provinsi dengan kabupaten kan tidak sama, grade-nya tidak sama, maka harusnya itu bekerja 100 plus, harus lebih dari apa yang kita lakukan kemarin kan, bekerja 100 plus ya. Jadi ini kita silang aja, kemungkinan nanti ada pilihan yang lebih baik pasti. Yang B menyampaikan akan mengusahakan yang terbaik, namun tidak memberikan harapan palsu pada kepala sekolah. Artinya di situ ada keraguan dalam hal target, gitu ya. Jadi kita silang juga. Kemudian yang C mentargetkan juara 1 di tingkat provinsi dengan melakukan persiapan lebih awal dibanding tahun lalu. Yes, ini pasti lebih bagus nih ya. Yang D mempersiapkan peserta didik untuk berprestasi baik di tingkat manapun tanpa menetapkan target. Ini tidak ada target ya. Jadi kualitasnya bagaimana? Maka D ini juga tidak ya. Jadi jawaban terbaiknya sudah kelihatan yaitu opsi C. Setelah beberapa kali penilaian semester dilakukan pada peserta didiknya, Bu Foni merasa puas dengan hasil yang diberikan. Hal ini juga didukung oleh kemampuan peserta didik yang meningkat. Namun terkadang Bu Foni menilai bahwa durasi koreksi pada puter soal esai lebih menyita waktu. Nah, hal yang sebaiknya Bu Foni lakukan adalah titik-titik. Berarti soal ini terkait dengan bagaimana atau tindakan Anda itu mengefektifkan atau bekerja secara efektif efisien untuk menyelesaikan tugas kan gitu ya. Ya, karena di situ ada kata-kata menyita waktu, berarti kita membutuhkan penyelesaian tugas yang memang lebih efektif gitu ya. Yang A, kita lihat opsi A-nya. Memang durasi dalam mengoreksi jawaban-jawaban peserta didik cukup memakan waktu, namun hal itulah yang menjadi tugas tanggung jawab seorang guru dalam memberikan pengajaran yang seutuhnya. Berarti ini tidak ada perbaikan masalah apa namanya itu efektivitas efisiensi gitu ya. Jadi ini kita silang aja gitu ya. Yang B memotong rangkaian soal esai yang memiliki jawaban panjang memerlukan alur sistematis dalam menjawab menjadi hanya beberapa soal esai pendek dengan tetap mempertahankan isi kemampuan yang dinilai. Ini bagus, kita simpan aja. Yang C mencoba mengganti beberapa putar soal esai menjadi tipe pilihan ganda yang high order thinking skill atau HOTS gitu ya, untuk meringkas waktu dan meningkatkan kemampuan dan kreativitasnya dalam membuat soal. Jadi ini selain itu efektif efisien dalam mengatasi yang permasalahannya dikeluhkan oleh Bu Foni, ini juga ternyata itu bekerja plus juga karena di situ selain itu juga meningkatkan kreativitas dan kemampuan dalam membuat soal gitu. Jadi C ini lebih bagus dari B tentunya gitu ya. Yang D tetap menjaga kualitas soal ujian dengan mempertahankan tipe soal esai sebab banyak tipe tersebutlah yang dapat mengungkap seberapa jauh kemampuan peserta didik dalam memahami materi. Ini tidak ada terjadi perubahan ya, tidak bekerja 100 plus ya. Jadi ini kita silang. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi C, baru opsi B kan gitu ya. Ya. Oke, next soal berikutnya. Kepala sekolah menawarkan kepada Anda untuk mengisi edukasi kepada wali peserta didik tentang cara mendidik anak menjadi pribadi berkarakter. Anda merasa bahwa tema tersebut tidak termasuk ranah pendidikan Anda. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, ini masih sama ya, ciri khas dari orientasi hasil ketika Anda diberikan tugas. Gitu ya. Nah, bagaimana Anda menyikapi ini? Kita lihat opsi pilihan gandanya. A. Mengusulkan untuk mengalihkan ke guru lain. Jadi melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Artinya itu ya kita silang aja kan gitu ya. B. Berterus terang bahwa tidak menguasai materi tersebut karena bidang pendidikan. Beda bidang pendidikan. Oke, ini juga bukan bekerja 100 plus gitu ya. Tidak melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Ini juga kita silang. Yang C menyanggupi dan segera mencari materi dan dari buku, artikel maupun informasi lain yang relevan. Ini good ya. C ini bagus sekali. Sementara kita centang dulu ya.
Kemudian menyetujui namun meminta waktu persiapan lebih lama. Nah, ini ada persiapan waktu dan lain-lainnya. Ini artinya tidak sesuai target kan. Jadi D-nya ini kita silang juga. Maka jawaban terbaiknya sudah kelihatan C gitu ya. Nah, itu teman-teman untuk pembahasan dari soal-soal UKKJ atau uji kompetensi kenaikan jabatan. Nah, teman-teman kalau mau belajar lebih lanjut ya, belajar secara total bentuk-bentuk soalnya, teman-teman bisa memesan buku ya, memesan bukan buku ya, e-book ya. Memesan e-book yang dari Majana sudah buatkan e-book khusus untuk UKKJ gitu ya. Dulu dari Majana sudah membuatkan e-book untuk P3K, kemudian PPG, Pretest, UP, dan lain-lain. Sekarang untuk kali ini kita demi untuk teman-teman ya, untuk persiapan pelaksanaan UKKJ atau uji kompetensi kenaikan jabatan dari Majana juga meluncurkan e-book ya. E-book itu buku elektronik ya teman-teman, bentuknya subfile, teman-teman bisa belajar di situ dengan mudah, dengan HP juga bisa digunakan gitu ya, bisa diputar gitu ya. Teman-teman yang ingin ya berminat untuk membeli e-book UKKJ Guru PNS 2024, silakan pesan ke admin dari My Channel, harganya 50.000. Nomornya hanya satu-satunya di ini teman-teman ya, 085 712 166 998. Silahkan dicat aja gitu ya teman-teman ya. Nah, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.